Al-Mukarram Syekhul Mursyid Fahmi Hafidhahumullah, para asatid rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah. Kita ditunjuk untuk berbagi. Mari kita bersama-sama menjelaskan tentang roh. Sebabnya biar kita betul-betul paham masalah roh, perlu kita ulang-ulang. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 85, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kata Allah, mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang roh. Kulir ruh, katakanlah Muhammad bahwa roh itu urusan Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jadi sedangkan kamu, kata Allah, diberi ilmu pengetahuan hanya sedikit. Maka dari itu mari kita perlu belajar jadi tentang menyelami apa yang dimaksud roh ini. Jadi roh ini, meskipun orang manapun meneliti tentang roh, jadi seperti orang Amerika, orang manapun meneliti tentang roh itu tidak akan bisa. Sebabnya Allah berfirman, kulir roh min amri rabbi. Maka dari itu mari kita menjelaskan secara detail tentang roh, dan selanjutnya kita serahkan kepada guru kita untuk menjelaskan. Di sini, apakah roh ini butuh makanan atau nutrisi? Ini ulama menjawab, Al-Quran lah makanan roh dan nutrisinya itu. Kita ini bukan karena tidak tahu, bukan jelas kita ini tahu. Sebabnya di Quran itu sudah ada terjemah, jadi kita tahu. Tapi kenapa kita perlu bermajlis mencari mursyid? Kenapa? Karena kata ulama tasawuf, kita supaya yakin, bukan tahu. Jadi kalau tahu banyak, tapi yakinnya yang kita masih belum. Makanya kita perlu mencari mursyid seperti yang kita jalani malam ini. Kata ulama tasawuf, ta'allamu ilmal yakin bimujalasati min ahlil yakin. Jadi belajarlah ilmu yakin dalam keimanan. Tepatnya kita ini remeng-remeng masalah keimanan, lebih-lebih saya sendiri. Makanya kita harus duduk dengan orang yang sudah mendapatkan keyakinan seperti mursyid kita. Jadi kita mari bersama-sama harus fokus, istiqomah antara bekerja dengan mendatangi majelis. Kalau selalu sibuk kita dengan dunia, betul apa yang disampaikan guru kita, tidak ada habis-habisnya. Maka dari itu mari kita ulang. Memang betul manusia ini terdiri dari 5 komponen, yaitu jasad, roh, hati, akal, nafsu. Maka ini yang kita perlu menjelaskan di sini tentang roh. Roh ini memang betul tidak bisa dilihat, tapi kinerjanya roh ini bisa ketahuan. Kata ulama sufi di sini, roh ini ada 2. Jadi ruhum mu'adzabah, roh yang disiksa
dan ruhum muna'amah. Jadi roh yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kitab Ar-Ruh yang dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, model isi kitabnya tanya jawab. Supaya kita semua mudah untuk memahami, mari kita fokus dan catat supaya Allah memberikan kefahaman untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Karena kadang-kadang ilmu yang kita remehkan, siapa tahu ada ridho Allah di dalamnya. Pertanyaan tanya jawab yang pertama, mari kita catat. Kalau tidak bisa catat Arabnya, catat artinya, karena ini penting, apalagi hidup di kalangan masyarakat. Sebabnya khilafiyah banyak. Ini berdasarkan dalil hadis Nabi Muhammad SAW. Tanya jawab yang pertama, hal ta'riful amwat idza ziyaratal ahya wa yusallimu ala qabrihi amla. Ini pertanyaan, apakah tahu yang telah meninggal jika diziarahi yang hidup dan uluk salam ala qabrihi, apakah tahu? Hal ta'rifu amla atau tidak? Nah, ini pertanyaan yang pertama tentang masalah ruh yang sudah meninggal, apakah tahu kita yang ziarahi yang uluk salam kita? Ini jawabnya hadis Nabi dari Abdul Bar anin Nabi Muhammad SAW qala Nabi ma min muslimin yamurru ala qabri akhi kana ya'rifu wa yusallim alaih illa yarudda salam alaih illa yarudda alaihi salam wa yarudda du'a. Jadi kata Nabi, tidak ada seorang muslim yang berjalan atas kuburan saudaranya karena ya'rifuhu wa yusallim alaih illa yarudda alaihi salam, kecuali dia itu menjawab salamnya kita dan menjawab doanya kita. Kan salam ini, assalamualaikum ya ahlal kubur ya ahlal diyar, ini mendoakan keselamatan dalam mayat yang ada di kuburnya itu. Maka menjawab, bukan diam. Maka nyambung antara roh yang meninggal sama roh yang hidup. Jadi di sini yaruddas alaihi salam wa yaruddad du'a. Doanya mayit bagaimana? Nah, di sini yang tertulis dalam kitab, Allahumma nawwir liman nawwara qabrona, ya Allah, berikanlah cahaya ya Allah kepada orang yang telah menerangi kuburan kami. Nah, ini dia. Jadi luar biasa, Pak. Maka dari itu perlu kita mengetahui tentang ini. Tanya jawab yang kedua dalam kitab Ar-Ruh. Hal arwahu tatalaqqa wa tatazawara wa tatakallama amla? Apakah arwah-arwah itu saling bertemu atau saling menziarahi, saling berbicara, amla atau tidak? Jawabnya, annal arwaha kismani. Sesungguhnya roh-roh itu ada dua, dibagi dua. Yang nomor satu, arwahum mu'adzabah, roh yang disiksa. Al mu'adzabatu fis-sugli bil adabi fi kulli waqti. Jadi masalah roh yang disiksa yaitu sibuk dengan siksaan setiap waktu, setiap saat, ternyata tidak sempat saling berbicara, saling bertemu, saling menziarahi. Nah, ini yang tertulis dalam kitab Ar-Ruh. Yang kedua, arwahum muna'amah. Jadi roh yang diberi nikmat oleh Allah. Al-muna'amatu al-mursalatu ghairul marbusah tatazawara wa tatalaqqa wa tatakallama. Jadi roh yang diberi nikmat
yaitu al-mursalatu ghairul marbusah. Jadi dilepas, rohnya dilepas oleh Allah, dapat dispensasi ghairul marbusah, tidak terikat. Tatazawara, bisa saling menzerai, bisa saling bertemu, bisa saling berbicara, dengan syarat mayyuti'illaha war rasul. Jadi dengan syarat sama-sama beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah ini para bapak, jadi penting sekali kita mengetahui tentang roh ini, biar kita yakin tentang menuju keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanya jawab yang ketiga, hal tatalaqqa arwahul amwat wa arwahul ahya amla? Hal tatalaqqa wa tatakallama arwahul amwat wa arwahul ahya amla? Apakah bisa saling bertemu dan saling berbicara arwahul amwat, roh-roh yang telah meninggal, wa arwahul ahya, dan roh-roh yang hidup, amla atau tidak? Nah ini pertanyaannya. Jawabannya fatatalaqqa wa tatakallama arwahul amwat wa arwahul ahya ka'annahu kama yatalaqqa fid dunya fi naumihi. Jadi dia, roh kita yang hidup sama yang mati ini saling bertemu, Pak. Saling berbicara, tapi dia di Allah diberi dispensasi lewat mimpi. Bukti pertama bahwa roh saling bertemu, roh yang mati dengan roh yang hidup, itu lewat mimpi. Jadi nanti kita bahas di sini dalil Al-Qur'annya, surat Az-Zumar ayat 42. Bahwa roh ini, kata ulama di sini, ulama sufi, kita tidur itu dinamain mati kecil, tapi kalau kita mati itu dinamakan mati besar. Sebabnya roh itu sama-sama kembali ke Allah. Meskipun kita tidur itu, nanti setelah kita bangun dilepas lagi dengan Allah. Nah itu kita penting. Jadi Allah mengumpulkan roh-roh yang mati dan roh-roh yang hidup waktu tidurnya. Ini semua dengan Allah itu dikumpulkan di suatu tempat yang namanya Al-Mala'ul A'la. Jadi yang saling berkenalan. Jadi luar biasa, ini kekuasaan Allah semua ya. Jadi kita tidur itu kan ada kadang-kadang bertemu dengan yang meninggal, malah ijazah ilmu ada itu dengan yang meninggal. Itu satu bukti bahwa roh yang hidup sama yang mati ini nyambung. Bukti yang kedua bahwa roh saling bertemu, roh yang mati dengan yang hidup. Ini kisah sahih waktu Nabi Muhammad mau berangkat Isra Mi'raj di Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad pernah menjadi imam sholat. Yang menjadi makmum itu dari semua para nabi yang telah meninggal dunia. Jadi berjemaah sholat bersama-sama Nabi. Ini luar biasa. Mari kita tolong bacakan surat Az-Zumar ayat 42. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan menambah keimanan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari guru kita nanti menjelaskan kepada kita semua secara detail, biar kita mendapatkan keyakinan dari Allah tentang roh dan juga sekaligus iman kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Syukron, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Syukron, baca
Buka surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat 42. Surah Az-Zumar ayat 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Wallahu a'lam. Baik, sebelum dibahas soal Zumar, maka kita ambil satu pokok dulu. Pokok pembahasan berkaitan dengan ruh, yaitu di surat Shad ayat 72-73. Ya, kita basic dulu, baru nanti kita bisa jawab itu. Sehingga Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi wa qa'u lahu sajidin. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ruhku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Jadi ruhku di sini adalah kekuasaan Allah. Ruh yang Allah ciptakan dengan kekuasaan Allah, mutlak dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada perintah dari Allah bahwa itu wujud ketaatan hamba kepada Tuhan, gitu ya. Selanjutnya fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Lalu para malaikat itu bersujud semuanya. Sujud ini bukan sujud menyembah kepada Adam maksudnya Islam, tapi sujud karena perintah Allah. Ya, ini dulu. Ya, tambah satu lagi ayat 74. Illa iblis istakbar wa kana minal kafirin. Jadi pembahasan tentang ruh itu cuma sebatas taat atau enggaknya hamba kepada Allah. Jadi bukan membahas tentang ruh itu seperti apa, bentuknya bagaimana, senyawa seperti apa, enggak. Tapi sebatas takwanya hamba kepada Tuhannya. Begitu lemah kita sehingga kekuasaan ruh ada pada Allah. Nah ini, itu perlu dipahami. Tidur pun kita masuk ini. Tidur pun kita, ruh kita kembali kepada Allah. Bagaimana jika dipegang terus tidur tak bangun-bangun? Nah itu, di sana intinya bahwa ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Kalau diperintahkan sujud, diperintahkan ruku, diperintahkan untuk infak, perintahkan untuk sedekah, perintahkan untuk berbuat kebajikan atas perintah Allah. Nggak ngelihat kepada siapapun, tapi perintahnya bagaimana itu yang dilakukan. Ya, apalagi lanjutkan di Az-Zumar. Ya, menjawab firman Allah Az-Zumar ayat 42.
Disampaikan Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Tadi ya, itu udah terkasih preface tadi awal. Allah menggenggam nyawa manusia pada saat kematiannya dan yang belum mati ketika dia tidur. Al-insan ma'al khata. Manusia itu adalah tercipta dalam keadaan lemah, ya, mutlak dalam kekuasaan Allah. Mutlak loh, yang kita bicara mutlak loh, ya. Kita diberikan sedikit kehendak untuk memilih mana yang benar, mana yang salah. Diberikanlah kita akal oleh Allah, ya, diberikan akal untuk memilih. Kembali pada bahasan kemarin tuh, ya, fujuroha wa taqwaha. Ini kesana aja urusan, tidak membahas ruh. Bagaimana? Karena illa qalila tadi. Allah memberikan pengetahuan tentang ruh itu sedikit, kata Allah, bukan banyak. Jadi jangan meraba-raba. Ya, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Namun bahasa sini illa qalila itu yang mengucapkan Allah. Ya, kalau Allah berkehendak memberikan ilmu yang banyak mengeruh kepada seseorang, ya Allah berkehendak bisa saja. Illa qalila ini sedikitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikitnya Allah seberapa? Neraka bocor kira-kira udah habis dunia ini. Bocor seujung jarum, itu nerakanya Allah. Ya, bukan kompor bocor, ya Pak Mualim, tapi neraka yang bocor. Maka apa yang terjadi? Habislah kita. Kecil sedikit, maka dibahasnya sedikit saja, tidak berlebih-lebihan. Tapi kita perlu tahu betapa al-khata manusia itu lemah, ya. Maka kembalilah kepada Allah. Maka sami'na wa ata'na. Dengarkan Allah dengan mendengarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taatlah kepada Allah dengan taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajali musamma. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Perhatikan ini, ya. Oke, lanjutkan. Dia menahan nyawa yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Ya, sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Pembahasan Al-Fakir tadi dari mulai wajasana pertama tadi sudah menyampaikan kita dianggap kaum yang berfikir. Diturunkan Furqan, nazalal Furqan. Apa itu? Kitabullah ke dalam hati kita ini, sehingga bisa bedakan yang hak dan yang batil. Ruh pun perlu dibahas untuk diketahui seberapa kuat kita sebagai manusia. Apakah tidak cukup kita perhatikan langit yang terhampar dan bumi yang terhampar? Apa enggak cukup langit yang tanpa tiang dan bumi yang terhampar luas sebagai pembelajaran bagi manusia? Delok niku, apakah lebih besar penciptaan ruhmu ketimbang langit dan bumi? Itu kata Allah. Apakah aku menghadirkan iblis untuk menciptakan langit dan bumi? Kata Allah, enggak. Maka perlu diketahui. Dengan tahu kita bahas roh ini, ya alhamdulillah Ustaz Fauzi, ya, makasih banyak. Jadi ini dengan kita membahas roh ini, sedikitnya kita tahu, kita nyadar, ya, kita sadar bahwa kita sangat lemah. Orang lemah itu bagaimana? Kembali pada bahasan hari ini, yaitu apa? Berserah diri kepada Allah. Allah yang tahu harus bagaimana keadaan kita. Jadi Allah lebih tahu jalanmu. Jadi tajuknya berserah dirilah, maka kamu akan selamat. Jadi nyambung.
Nah, ini dikatakan ya belajar daripada hakikat firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, di kalimat terakhir ini, garis bawahi ya. Kalimat terakhir roh kita bahas, tapi kita fokuskan ke kalimat terakhir surat Az-Zumar ini. Inna fi dzalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Itu yang kita bahas. Ini yang kita bongkar habis-habisan harusnya. Bukan roh aja diubah-ubah, tapi ini yang kita ubah-ubah. Berpikir enggak kita diberikan ruh oleh Allah, diberikan nikmat, bisa memandang, bisa berpikir, bisa berjalan, bisa bekerja. Mana syukur kita? Mana takarub ilallah kita? Mana rukuk dan sujudnya kita? Dipertanyakan Allah. Diberikan amanah ruh, diberikan amanah jiwa, nyawa oleh Allah. Dipakai apa? Nah ini. Maka di surat Shad tadi disampaikan, surat tadi awal ya. Awal ini seperti apa Allah menciptakan manusia, dan perintahnya bukan sujud kepada Nabi Adam, tapi perintah Allahnya yang maksudnya Allah. Ya, iblis emosi duluan. Ya, Allah perintahkan semuanya para malaikat sujud kepada Adam. Bukan sujud penyembahan, tapi sujud karena perintah Allah. Itu beda ya, jauh bedanya ya. Sujud kepada atas perintah Allah itu berarti menyembah Allah. Nah, ini perlu dipahami. Jadi ayat 72 dan 73 disampaikan sangat clear sekali. Ya. Ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tadi ya, Al-Fatihah ulang. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Itu kekuasaan Allah. Jadi mutlak kita itu dalam genggaman Allah. Kata Rasulullah, dengan jiwa. Kata Rasulullah ini ya, kata Rasulullah, aku bersumpah dengan jiwa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasa aku bersumpah. Ya Ustaz Fauzi kan? Rasulullah bersumpah dengan jiwa yang ada di tangan Allah. Jiwanya Rasulullah, jiwa Muhammad yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Rasul sebagai saksi bagi orang-orang beriman. Ya, ini nyambung ya. Jadi inilah pentingnya kita duduk, terus apa sudah sampaikan, tidak hanya bahas Quran tapi duduk untuk memahami ya, mencari ya petunjuk irsadillah, bukan sembarang. Jadi biar apa? Biar nyampe ke hati. Bukan enggak roh, berarti belajar roh, buka roh. Ini roh bagaimana? Bentuknya kayak apa? Kayak halimun kan? Wah, itu nanti tersesat. Termasuk mutasyabihat. Tapi kita dibilang, sampaikan tadi di firman Allah Zumar ayat terakhir yang perlu kita bawahi, seperti apa tindakan kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat sebagai hamba Allah. Makanya inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Kaum yang berpikir itu, apakah tetap kita duduk saja, tidak peduli dengan perintah? Apakah kita biarkan diri kita ini teranjai terbawa dalam kesesatan? Apa kita biarkan diri kita atau orang lain maksiat kepada Allah? Yonda. Karena tahu hakikatnya bahwa ruh kita dalam genggaman Allah. Allah mau cabut sekarang pun, saat saya duduk terus ngomong ini langsung mati. Ustaz Fauzi di sana mau meninggal. Ustaz Zainuri mau meninggal. Siapapun, semua jiwa kita dalam kekuasaan Allah. Ruhku. Ada bukan ruh Allah, berbeda. Tapi ruh yang Allah ciptakan, Allah kuasai mutlak dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyadar. Setelah nyadar, sadar, maka sabar. Kalau sadar kita lemah, sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Sabar dalam menjauhi larangan Allah. Sabar dalam berjihad fisabilillah. Itu Ustaz Fauzi.